Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian dimanapun kita berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, dimurahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dijauhkan dari penyakit, musibah, dan seluruh mara bahaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan doa atau wirid yang diambil dari ayat Al-Quran. Dan doa ini bagian dari zikir yang maksur, artinya zikir yang diambil dari Al-Quran dan diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, bentuk kalimat zikir ini yaitu hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, ini penggalan dari ayat 173 dari surah Ali Imran. Nah, teman-teman sekalian, zikir ini biasa diamalkan dan diajarkan oleh kiai-kiai kita, oleh guru-guru kita di saat kondisi terdesak atau kondisi darurat. Oleh karena itu, biasanya sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu guru kita, yaitu almarhum Kiai Haji Fakih Langitan Tuban, Jawa Timur, beliau tidak mau mengijazahkan zikir ini atau mengajarkan zikir ini kecuali dalam keadaan terdesak atau kondisi kepepet. Nah, karena doa ini bersifat maksur, artinya memang diambil dari Al-Quran, maka boleh diamalkan oleh siapapun. Seluruh umat Islam di seluruh dunia boleh mengamalkan zikir ini tanpa melalui proses ijazah atau penyambungan sanad terlebih dahulu. Karena memang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Namun alangkah baiknya, walaupun kita diperbolehkan mengamalkan zikir apapun, termasuk zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, tanpa guru, maka lebih baik kita juga berguru. Karena mungkin ada pengalaman-pengalaman guru-guru kita atau para masyayikh yang sudah mendahului kita memiliki pengalaman-pengalaman yang unik pada saat mengamalkan zikir ini, sehingga bisa kita jadikan ukuran atau pijakan pada saat mengamalkan zikir ini. Dan tentunya jangan lupa mengamalkan zikir ini hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengabdikan diri atau jangan mengkultuskan doa, karena doa ini juga bagian dari makhluk. Misalkan gara-gara doa ini aku berhasil, gara-gara doa ini aku menjadi hebat. Jangan sampai pernah seperti itu, karena nanti bisa masuk ke syirik khafi, yaitu menyekutukan Allah tanpa kita sengaja. Tetap kita yakin bahwa Allah lah yang memberikan segalanya. Saudaraku sekalian, manfaat mengamalkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ini sangat banyak, tergantung niat kita masing-masing. Dan setiap orang memiliki reaksi dan sensasi yang berbeda, memiliki pengalaman yang bermacam-macam, antara satu dengan yang lain tidak sama. Sehingga tidak boleh kita melihat orang lain, oh dia kok berhasil, aku kok belum. Bukan seperti itu. Barangkali kita juga diberikan keberhasilan, tapi dengan bentuk yang lain. Nah, supaya kita tambah yakin dan tambah semangat dalam berzikir, maka kita akan paparkan penggalan, manfaat atau fadilah mengamalkan zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Manfaat yang pertama, jika seseorang rajin mengamalkan zikir ini, tentunya akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mengamalkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, sama halnya kita menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah, tidak dengan yang lain. Oleh karena itu, karena kita memasrahkan diri kepada Allah, maka Allah pun juga akan memberikan ridho
untuk kita semua. Kemudian yang kedua, jika kita rajin mengamalkan zikir ini, yaitu membuat hati kita semakin yakin atas pertolongan Allah. Sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan bahwa pengalaman untuk level ke hakul yakin, yaitu memiliki kemantapan hati atau keyakinan pada saat kita mengalami hal tersebut, atau berdasarkan pengalaman kita pribadi. Oleh karena itu, dengan mengamalkan zikir ini, kita mendapatkan pengalaman-pengalaman tertentu dan membuat hati kita yakin, sehingga masuk ke level hakul yakin, yaitu level yang tertinggi dari 3 level yakin. Kemudian manfaat yang ketiga, jika kita rajin mengamalkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, kita dihindarkan oleh Allah dari rasa takut. Artinya rasa takut dalam diri kita hilang seketika. Nah, pada saat itu hati kita menjadi tenang dan damai. Dan ini juga merupakan puncak kenikmatan kita pada saat kita mencapai ketenangan dan kedamaian. Oleh karena itu, rajinlah membaca zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian manfaat yang keempat, jika kita rajin mengamalkan zikir ini, insya Allah kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun. Perlindungan ini mencakup segala aspek kehidupan kita, baik perlindungan dari kejahatan manusia, kejahatan binatang buas, kejahatan sihir, kejahatan santet, atau kejahatan jin-jin fasik, atau bahkan energi-energi negatif yang lain. Dengan mengamalkan zikir ini, kita dilindungi dari hal-hal buruk tersebut. Kemudian manfaat yang kelima, jika kita rajin mengamalkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, rasa percaya diri dalam diri kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang zikir hasbunallah wa ni'mal wakil ini puncak tujuannya, yaitu mendapatkan kenikmatan dari Allah, dan kita mampu mensyukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut yang telah diberikan untuk kita semua. Oleh karena itu, rajinlah membaca zikir ini. Kemudian manfaat yang keenam, jika kita rajin mengamalkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, akan dibangkitkan daya haibah kita atau daya wibawa kita, sekaligus daya mahabbah atau daya tarik dalam diri kita, atau yang biasa kita kenal dengan istilah inner power atau inner beauty, sehingga kita selalu menarik di hadapan makhluk-makhluk Allah, baik manusia, binatang, jin, semuanya tidak akan berbuat jahat kepada kita, karena mereka senang dengan kita, nyaman dengan kita, cinta dengan kita. Nah, ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manfaat yang ketujuh, kita akan dilimpahkan rezeki kita. Rezeki kita akan dibuka selebar-lebarnya oleh Allah. Sehingga pada saat kita dalam kondisi terpuruk dalam ekonomi kita, maka tak usah khawatir, tak usah takut, silahkan amalkan zikir ini. Insya Allah rezeki kita dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, jika kita rajin mengamalkan zikir ini, masalah kita akan terurai. Problem-problem yang awalnya kusut, sulit diurai, sulit mendapatkan solusi, maka dengan perantara zikir ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, dibuka oleh Allah satu persatu. Kita pasti mendapatkan solusi yang tepat, solusi yang baik. Oleh karena itu, zikir ini bermanfaat untuk keperluan dunia maupun keperluan akhirat. Oleh karena itu, jangan malas kita melafalkan zikir-zikir ini. Kemudian bagaimana cara mengamalkan zikir ini? Pertama, bacalah zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 41 kali, dan amalkan di setiap malam
sebelum tidur selama kurang lebih 40 hari. Ini disamakan dengan periode atau masa Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat, beliau harus bertapa selama 40 hari. Sehingga ini bisa kita tiru, bisa kita gunakan masa di mana Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat. Kemudian yang kedua, amalkan zikir ini di waktu-waktu mustajabah atau di waktu-waktu Allah mudah mengijabah doa-doa kita. Di antaranya yaitu pertama, setelah selesai sholat fardu. Karena setelah selesai sholat fardu ini waktu yang mustajabah, waktu yang mudah diijabah oleh Allah ketika kita memanjatkan doa. Maka selain kita membaca istighfar, astagfirullahaladzim, kemudian membaca tasbih, hamdalah, kemudian takbir 33 kali, nah ditambah zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup 3 kali setelah selesai sholat fardu. Kemudian waktu mustajabah berikutnya yaitu setelah sholat subuh. Ini juga waktu yang mustajabah. Maka jangan sia-siakan waktu ini, gunakan doa sebelum kita beraktivitas atau mempersiapkan diri untuk bekerja. Kemudian setelah selesai sholat sunnah duha misalkan, ini juga waktu yang bagus untuk memanjatkan doa. Nah, bacalah zikir ini setelah selesai sholat duha. Kemudian waktu menjelang maghrib atau di sore hari, ini juga waktu yang mustajabah. Nah, silahkan gunakan untuk berdoa, salah satunya membaca zikir ini. Kemudian waktu antara maghrib dan isya, ini juga waktu yang mustajabah. Maka jangan gunakan waktu ini untuk ngobrol atau membicarakan hal-hal yang tidak penting. Bisa digunakan salah satunya dengan membaca zikir ini. Kemudian waktu turunnya hujan. Waktu turunnya hujan ini juga bagian dari waktu yang mustajabah, di mana Allah mudah mengabulkan doa-doa kita. Nah, gunakan waktu ini untuk memperbanyak doa, salah satunya zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian waktu bepergian atau waktu safar. Pada saat kita bepergian, ini dalam kondisi masyakoh atau dalam kondisi melakukan hal-hal berat, sehingga Allah mudah mengijabah doa-doa kita karena kita dalam kondisi masyakoh atau dalam kondisi di mana kita menjalankan sesuatu yang berat. Kemudian waktu mustajabah yang terakhir yaitu waktu antara dua khutbah Jumat, di mana saat khotib duduk di antara dua khutbah itu, maka kita baca istighfar, yang bagus adalah sayyidul istighfar, kemudian kita tambah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saudaraku sekalian, itulah manfaat mengamalkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, sekaligus tata cara mengamalkan zikir ini. Nah, barangkali teman-teman ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini, supaya bermanfaat bagi teman-teman kita yang lain. Nah, silahkan diamalkan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.